Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Daspulkam dari Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim Institut Pertanian Bogor, juga kepada audiens semuanya. Saya Wahyu Budi Priyatna bersama tim, yaitu terdiri dari Pak Burhan, Pak Hudi, Pak David, Pak Willy, dan Pak Abung telah melaksanakan kegiatan Daspulkam dengan judul penguatan kemampuan komunikasi, kreativitas, berpikir kritis, dan kolaborasi yang dikenal dengan 4C dalam pengembangan kepemimpinan dan karakter kewirausahaan Gen Z di era digital. Inovasi yang eh, kami bawa ke lapangan itu berkaitan dengan keempat hal tersebut, dengan pertimbangan bahwa generasi Z di Kota Tegal khususnya sedang menghadapi tantangan yang cukup serius, berupa tingginya angka pengangguran dan kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan dari pasar tenaga kerja. Hal ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Tegal, terjadi juga di berbagai daerah di Indonesia, di mana pengangguran memerlukan jalan keluar, yang salah satunya tentu saja dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan eh, masyarakat yang merupakan usia produktif dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan. Nah, salah satunya tentu saja adalah tentang apa yang disebut dengan 4C, yaitu komunikasi, kreativitas, kemudian berpikir kritis, dan kolaborasi yang merupakan bagian dari keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 ini. Dan inilah yang dibawa sebagai inovasi dalam program desain pulang kampung di Tegal. Nah, pelatihan dikemas secara interaktif melalui ceramah, kemudian juga ada studi kasus, diskusi, dan praktik agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan keterampilan dalam kehidupan nyata. Dengan pendekatan ini, diharapkan Gen Z diharapkan tumbuh sebagai pemimpin muda yang adaptif, inovatif, dan kompetitif di era digital. Nah, harapan terakhirnya tentu saja bahwa Gen Z ini bisa memasuki dunia kerja dengan adanya kesesuaian dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Nah, kita bisa melihat dari data bahwa masalah pengangguran ini cukup besar, yaitu sekitar 5,88%. Nah, dengan tentu saja ini harus dicarikan jalan keluarnya supaya bisa diselesaikan, yaitu dengan cara memberikan pelatihan 4C. Output dari kegiatan ini adalah laporan, berupa laporan, kemudian hak kekayaan intelektual, modul, kemudian dokumentasi, publikasi jurnal, dan publikasi media. Yang semuanya alhamdulillah sudah dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang menjadi target atau output dari kegiatan ini. Nah, dampaknya kita sangat berharap Gen Z yang tiada lain adalah anak-anak SMA di SMA Negeri 2 Tegal ini bisa menjadi lebih adaptif, inovatif, dan siap bersaing di pasar dunia kerja ketika mereka sudah lulus atau mereka melanjutkan kepada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, tahapan pelaksanaannya yaitu persiapan pada awal Juli 2025, kemudian pelaksanaannya dilakukan pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025. Kemudian evaluasi dan pelaporan juga diselesaikan pada akhir bulan Juli 2025.
Nah, informasi mitra yaitu adalah mitra yang utamanya adalah OSIS SMAN 2 Kota Tegal yang merupakan organisasi yang menurut kita sangat berperanan dalam pengembangan karakter eh, generasi muda di lingkungan Kota Tegal khususnya. Nah, pesertanya adalah para pengurus OSIS dan ketua kelas, ditambah dengan perwakilan OSIS dari SMA atau SMK lainnya. Nah, ini hasil koordinasi kita bersama kepala sekolah dan ketua OSIS yang sebenarnya pada saat itu sedang dilakukan penerimaan siswa baru ya. Jadi memang kegiatan di OSIS sangat padat juga di sekolah-sekolah SLTA, tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, ini berkat dukungan daripada kepala sekolah, Wakasek, kemudian tim humas, kesiswaan, juga para pengurus OSIS dan ketua kelas di SMAN 2 Kota Tegal. Nah, output yang dihasilkan dari kegiatan yang merupakan output wajib yaitu adalah laporan kegiatan, kemudian publikasi jurnal, publikasi media, ya, kemudian dokumentasi sudah diupload juga ya di Google Drive yang disediakan oleh panitia. Demikian juga output pilihannya yaitu modul pelatihan dan HKI atau berbentuk sertifikat ya. Mudah-mudahan juga kita sedang menyiapkan juga bahan untuk publikasi lain ya. Tetapi karena dananya belum memenuhi ya dan belum merampung tulisannya sedikit lagi. Nah, kita ingin sebenarnya mempublikasikannya juga dalam bentuk buku ber-ISBN. Nah, materi kegiatannya adalah berkaitan dengan kepemimpinan inovatif, di mana kita berharap anak muda betul-betul punya cara berpikir, cara bertindak yang lebih maju, lebih baik, ya. Nah, ini juga ada keterampilan berpikir dan bertindak nanti berkaitan juga dengan bagaimana seorang pemimpin inovatif itu berusaha sekuat tenaga untuk menemukan hal-hal yang lebih baik, yang lebih bernilai guna ya sehingga betul-betul kepemimpinan itu memberikan dampak manfaat kepada bawahannya atau lingkungan sekitarnya. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan komunikasi dan personal branding, di mana diharapkan komunikasi mereka baik secara personal maupun juga media sosial ya tetap terjaga etikanya, kemudian juga tetap eh, berupaya supaya komunikasi itu berjalan secara efektif dan efisien, sehingga personal branding mereka juga menjadi baik. Kemudian ada materi yang berkaitan dengan kolaborasi dan kreativitas pemimpin dalam kewirausahaan. Jadi pemimpin-pemimpin muda diharapkan oleh kita betul-betul bukan pemimpin yang hanya ingin sukses sendiri ya, tetapi sukses bersama-sama terutama dalam kegiatan kewirausahaan yang mudah-mudahan dengan kewirausahaan ini apa yang disebut dengan mencari pekerjaan bisa dikurangi tetapi dengan lebih baik lagi yaitu dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian juga ada kegiatan materi ya yang berkaitan dengan critical thinking ya atau berpikir kritis dan penyelesaian masalah yang diharapkan para siswa ini selalu mempunyai cara berpikir yang lebih baik ya, yang lebih cermat, lebih teliti, tidak asal menerima begitu saja, tetapi mau cek and recheck ya terhadap segala informasi yang sampai. Kemudian juga ketika akan men-share-nya juga dia selalu berpikir apa manfaatnya, etikanya seperti apa dan sebagainya. Dan kemudian juga kita berharap mereka bisa menyelesaikan banyak masalah sehingga mereka bisa hidup lebih baik di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan karakter wirausaha. Mudah-mudahan mereka semakin bersemangat untuk menjadi para wirausaha lebih mudah, lebih cepat ya sehingga mereka bisa lebih kaya, lebih cepat juga ya. Nah, ini harapan kita semua.
Tentu saja perjalanan masih panjang ya, tetapi mudah-mudahan dengan pelatihan yang disampaikan dalam Daskulkam ini memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Nah, bagaimana proses penggunaan anggarannya? Dari anggaran 26.200.000 ini, 12 juta sudah dilaksanakan untuk kegiatan operasional. Kemudian sisanya adalah untuk berbagai kegiatan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi sudah sampai kira-kira 99,99%. Nah, ini sudah dilaporkan semuanya dan mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini betul-betul berdampak eh, kepada dosen juga kepada siswa di lokasi. Ini dokumentasi yang dapat kami sampaikan, link jurnalnya juga sudah ada. Nah, mudah-mudahan juga ini bisa terus berlanjut ya, karena masih banyak generasi muda kita yang membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan materi-materi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.